Welcome to Bisik, bincang santai dan asik. Tepuk tangan. Seru banget, coba tolong diangkat tangannya. Udah kelihatan kan siapa bintang tamunya? Bintang tamu sekarang di episode Bisik kali ini nggak lain dan nggak bukan artis ternama, Host ternama, sering menikmati layanan dari IAS Group. iya, penyiar radio juga ternama juga. Tepuk tangan untuk Kak Melani Ricardo. Gak, gue berasa di brownies ya, Sa. Selamat datang Kak Melani. Sama Ivan Gunawan sama Ayu Ting Ting. Bukan lagi. Juara loh, tapi kalian bisa merubah ini suasana di bandara. Jadi kayak bener-bener kayak berasa di Trans TV gitu. Tunggu Kak. Dulu Ivan Gunawan. Jangan begitu dong. Di situ Ayu Ting Ting. Rezekinya amin. Siap. Kak Melani sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke, kita seneng banget nih Seneng kedatangan banget. Kamel hari ini. Terima kasih, sayang. Thank Biasanya you. selalu nontonin podcastnya Kamel. Terima kasih. Iya. Terus biasanya kita ngelihat di TV, teman-teman ngelihat di TV. Sekarang norak nih ya kami ngelihat langsung. Teman-teman biasa ngurusin kargo and logistik. Benar. Barang-barang Kamel diurusin sama teman-teman. Bener juga sih. Tapi happy nggak Kamel? Biasa di podcast Betul. serius-serius meskipun Kamel selalu bercanda. Yes. Serius-serius di sini bayangin, di bandara Kamel. Ada satu korporasi layanan di bandara ngundang Iya. Kamel untuk Betul. podcast Kamel. Happy nggak? Happy banget karena memang podcast ini menurut aku sekarang menjadi display yang paling tepat untuk anak muda. Untuk kalau kita pengen menyuarakan sesuatu ke anak-anak muda, termasuk ke kaum boomers ya, yang mungkin udah lebih usia, yang udah lebih tua gitu. Kayaknya sekarang tuh kalau cuma baca, cuma dikasih tahu, kayaknya orang kurang dengerin. Tapi kalau bincang-bincang lewat podcast gini, orang tuh tertarik karena santai tapi ada isinya. Karena di sini bincang santai dan asik. Asik. Cocok masuk. Nah Kamel, kita tuh pengen tahu nih, Kamel nih sibuk apa nih aktivitasnya Iya. sekarang? Yang pasti aku seorang ibu, istri juga, Iya. tentunya mengurus rumah tangga, dan juga seorang podcaster. Aku punya podcast dan beberapa program yang saat ini masih jalan, baik itu bintang tamu ataupun menjadi host di stasiun TV swasta. Namun sekarang tuh banyak artis yang berusaha untuk memperbesar digitalnya, misalnya podcastnya, YouTube channelnya gitu. Jadi ini era dimana artis tuh semuanya tidak harus bergantung sama media. Betul. Tapi artis itu dimana ada kreativitas, dimana kita nggak males, di situ ada cuan halal. Nggak males dan harus berkreativitas. Betul sekali. Dua kata kunci dari Kamela nih. Yes. Baru segmen 1 Kamela nih. Iya dong. Udah 2. Iya. Ya karena Kamel udah senior Wah, nih kalau buat host. Karena aku tuh punya, setiap aku posting, aku tuh punya hashtag aku itu adalah hashtag emak-emak pejuang cuan halal. Nah, betul. Wow, mama Itu penting. Jadi aku tuh percaya bahwa emak-emak perempuan kita tuh memang ditakdirkan memiliki strength atau kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau orang kadang-kadang bilang gini, kok kuat sih nggak tidur kerja shiftnya banyak banget. Selama anak lo butuh makan, emak-emak akan kuat. Bener gak? Bener ya, tepuk tangan nih mama. Tepuk tangan. Sekali lagi. Luar biasa. Hidup mama. Hidup mama. Iya, tapi cuannya harus yang halal. Halal. Karena sekarang cuan juga banyak yang nggak halal. Wow, apa tuh? Kamel, cuma kan Takut. Kamel nih sibuk ya, tapi kan tetap Iya. harus butuh healing juga nih pastinya dong. Kamel tuh selalu udah padat semua tadi beberapa ada podcaster, undangan TV masih berjalan. Terus tadi nggak tidur sana sini. Nah, ini kan tentu tadi Cindy bilang ada healing, ya kan? Nah, Kamel selalu biasanya lewat bandara. Saya mau tanya, karena kami kan layanan di seluruh bandara di Indonesia, Kamel. Seluruh bandara Seluruh Indonesia. bandara. 3 destinasi favorit Kamelani di Indonesia. Di Indonesia. Yes. Kalau destinasi favorit pastinya Jakarta, Terminal 3 itu udah pasti ya. Kenapa? Bukan berarti aku nggak suka Terminal 1, Terminal 2. Ya. Karena Terminal 3 itu apa kalau dapet yang gate-nya jauh. Aku tuh seneng karena bisa menambah langkah step kita. Ya. Jadi jalan, Olahraga. olahraga dan karena sangat modern, lightingnya bagus. Jadi kalau buat konten kreator itu perfect
place spot untuk bikin konten. Bikin konten, betul. Yes. Kalau bandara 1 dan 2 itu kan dia lebih gelap ya. Jadi beda pencahayaan tapi tetap bagus, tetap menyenangkan. Nah, pastinya Jakarta, yang kedua for sure karena aku paling sering ke Bali. Denpasar. Di Gusti Ngurah Rai. Yes. Tapi satu lagi aku harus pilih. Sebenarnya ada satu lagi aku lupa, either Surabaya juga oke. Tapi I gotta pick karena aku anak Medan, jadi aku harus memilih tentunya tempat kelahiran aku. Kuala Namu. Kuala Namu, teman-teman, itu tim kita semua. Bahkan kita dipercaya setiap tahunnya mengurus sama Injourney holding kita mengurus logistik dari F1 Powerboat, terus sama Aquabike. Kemarin biasanya itu tim IAS padat di Kuala Namu dan Silangit. Silangit juga. Silangit juga. Benar. Yang terdekat nanti kita mau MotoGP juga. MotoGP di Lombok. Mungkin Bang Roy Ricardo habis itu nanti. Sering otomotif kan? Saya sering kebetulan sering karena suka otomotif, sama sering ketemu di konten-konten. Sama adikku. Iya. Boleh diajak nanti? Boleh dong, boleh. Oke. Nah, Kamel tadi udah sibuk ya kan jadi host. Nah, sekarang kan aku lihat Kamel beralih ke podcast nih, Kak. Nah, kita tuh pengen tahu nih kenapa jadinya Kamel serius nih kayaknya di podcast kan. Aku ngeliat konten-kontennya juga sering banyak, terus juga oke, bagus. Nah, itu awalnya gimana tuh, Kak, ceritanya, Kak? Jadi aku tuh selalu senang menginterview orang. Karena saat aku ngobrol sama orang menginterview, aku tuh bisa belajar untuk melihat perspektif orang lain. Karena kadang-kadang kan kita kalau misalnya ngelihat, let's say kita ngelihat mikrofon ini. Kalau di pikiran saya, mikrofon ini ya artinya cuma menghadap ke saya. Karena kan saya, itu pikiran saya sendiri gitu, POV-nya saya. Tapi kalau saya ngobrol sama kamu, atau saya ngobrol sama penonton, POV-nya bisa beda-beda. Bisa aja mereka melihat dari belakang, bisa aja melihat dari materialnya, bukan hanya dari bentuknya, dari warnanya. Artinya dengan podcast itu, aku jadi bisa mengasah empati. Artinya kalau kita lagi ngerasa anjir, susah banget hidup gua kayaknya gitu ya kan. Ternyata saat kita ngobrol sama orang lain pun punya struggle yang mungkin lebih berat daripada kita. Jadi kita belajar untuk bisa, oh ternyata banyak hal ya yang mungkin, let's say gue mungkin struggle dalam hal keuangan. Gue mungkin saat ini sedang berjuang dalam keuangan. Tapi mungkin orang lain yang kelihatannya enak hidupnya, berkelimpahan kaya raya, mungkin dia punya tantangan dalam hal kesehatan atau rumah tangga. Jadi gue tuh jadi punya empati, jadi bisa belajar bahwa oh ternyata setiap manusia itu ada emang kenikmatan yang Tuhan kasih, tapi banyak juga kok kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka nggak tampilkan di sosial media. Dengan ngobrol di podcast, aku tuh bisa ngobrol heart to heart. Karena kalau di TV itu kan ada jeda iklan. Ada segmen yang memang tidak boleh semua diungkapkan. Betul, ada keterbatasan durasi. Kalau di podcast kan kita lebih leluasa. Jadi mungkin lebih bisa dalam ngobrolnya gitu. Seserius itu memikirkan konsepnya. Terima kasih Kak Mel, ini segmen pertama cukup menarik dan cukup mencerahkan dari wilayah keseriusan Kak Melani di dunia podcast. Terus destinasi 3 wisata destinasi di bandara Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Kuala Namu dan Silangit. Oke. Terima kasih Kak Mel. Kita masih ada segmen selanjutnya Kak Mel. Oh, kira udah closing? Belum. Baru closing, udah mau dadak sama duit ya. Mak pejuang cuan. Oke, ya people. Jangan kemana-mana, kita lanjut di segmen 2 ya. Tetap di Bisik, bincang santai dan asik. Welcome back to Bisik, bincang santai dan asik. Lucu ya? Habis langsung tepuk tangan. Ini pasti orang TV yang buat. Bisa terasa sekali nih tagline-nya. Nggak kalah lah ya Kamel ya. Pasti mantan orang TV. Iya. Bukan. Tadinya cuma sis doang, karena tamunya Kamela nih pada tepuk tangan. Begitu. Sama nasi kotak udah tadi satu. Demi nasi box ya. Kamel, kita lanjut nih Kak.
Jadi kan Kamel tadi suka traveling. Nah kalau selama di bandara nih kan biasanya nunggu terbang, Kamel pasti di lounge gitu kan. Nah itu menurut Kamel udah nyaman belum sih lounge yang ada di kita nih? Honestly, aku lebih sering di Bandara 3. Di airport Terminal 3. Terminal 3. Okay. Karena majority penerbangan aku tuh sebagian besar menggunakan Garuda Indonesia. Okay. Biasanya kalau artis kan ada ridersnya ya. Kalau nggak ada riders ya kan ada poin ya. Oh iya. Oke. Berarti kreatif, catat ya. Kamelani ada ridersnya artis. Nah, ridersnya tadi udah kita bicarakan bahwa syuting ini ridersnya adalah dia menikmati lounge dan jumpa. Dari IAS, dari IAS Group. Betul. Jujur kalau yang Sapphire atau Sapphire, aku udah pernah cobain sekali. Tapi yang jumpa ya? Ya jumpa. Itu belum pernah cobain. Jumpa belum? Belum pernah. Belum. Jadi belum tahu seperti apa, experience-nya kayak apa. Namun, aku tadi kan waktu pada saat sebelum podcast dikasih tahu bahwa sekarang udah ada layanan kan, di mana kita bisa di serve semuanya. Betul. Dari turun mobil segala macam. Ini sih menurut aku dengan podcast nih bisa disuarakan. Betul. Jadi orang yang bisa menikmati treatment itu dan terutama nih kayaknya akan dikerubungin sama para konten kreator deh. Oke, berarti belum coba? Belum. Abis syuting ini kita coba? Boleh dong. Abis syuting ini kita coba layanan jumpa. Jumpa. Siap. Kenapa namanya jumpa? Jadi karena berjumpa lagi, semoga berjumpa lagi gitu. Gue pikir ada singkatannya lagi tuh. Jumpa. Nah. Semua aja, Bo. Gak semua gitu, semua ada tagline-nya. Kamel kalau pakai layanan jumpa tuh, begitu Kamel turun dari mobil langsung disambut sama petugas dari jumpa, untuk baggage-nya juga di handling sama kita. Check-in-nya juga. Iya, jadi tinggal go aja. Question, ini gitu. apakah hanya untuk yang naik bisnis class atau economy class juga bisa? Jumpa, semua. Jumpa itu adalah layanan kalau nanti Kamel coba adalah JOUMPA, jumpa. Jumpa VIP airport service. Jadi all maskapai apapun itu bisa menikmati layanan tersebut. Dengan cara baik itu bisa WA atau ada aplikasinya. Dan itu udah ada di platform digital kayak semacam Traveloka, Tiket.com, itu ada semua. Traveloka, Tiket.com boleh ya. buat ngundang Bang Roy Ricardo. Masih banyak tuh sebenarnya. Iya. Jadi ini startnya kapan nih Jumpa ini? Oh Jumpa udah ada layanannya Jumpa, makanya ini Kamel harus menikmati. Menikmati terus, benar kata Kamel tadi, itu akan menjadi spotnya para konten kreator pasti. Betul. Dan para ini ya yang suka pengen jadi sultan. Pengen jadi sultan. Betul. Benar. Kadang-kadang gini Kamel ini tipikal orang yang kalau ke bandara itu mepet atau mau santai dulu? Aduh, pakai ditanya jelas dong. jelas tim saya langsung bilang mepet. Pokoknya kalau dia mau ke bandara apalagi hujan, supir saya pokoknya udah gejala tipes deh. Bismillah. Tapi gue pernah mengalami paling parah stuck macet dan mengejar pesawat. Itu pada saat di airport dulu menuju ke Bali, itu stuck luar biasa. Itu lagi ada kejadian apa ya? Oh iya, yang sampai itu Desember menuju, pokoknya itu lagi pack-packnya, itu bule-bule semua turun, saking macetnya berhenti. Natal tahun baru. Natal tahun baru tuh gokil. Pesawat gue dari harusnya terbang jam 4.30, tau gak terbang jam berapa? 9.30. Oh my god. Force major. Iya. Itu ramai sekali di berita tuh yang sampai pada turun ya. Turun bawa semuanya. Turun ya. Nah, jadi Jumpa itu tadi Kamel habis ini kita nikmatin. Jadi diurus dari Kamel itu boarding passnya segala macam. Jadi kalau telat-telat itu udah diamanin dari sisi perintilannya lah. Betul. Perintilannya. Jadi Kamel langsung diantar sampai Garbarata. Ini baju kebanggaan Sapphire. Ini lounge. Nah, kalau Kamelani timnya mungkin kalau Kamelani lagi sibuk, timnya kalau misalkan check-in, nah ini adalah baju layanan kita. Ini namanya baju layanan kita ini. Kalau ini jadi petugas lounge. Siap. Nah, kalau di bandara ya Kamelani, menurut Kamelani itu yang benar-benar
Kak Melani pengen keluarkan nih unek-uneknya, nggak apa-apa, kita kan sebagai orang di balik layar ya, fasilitas di bandara, baik AC, kebersihan, terus kargo logistik segala macam, kalau koper-koper segala macam. Nah, Kak Melani, apa kira-kira masukan Kak Melani tentang layanan IaaS tersebut yang ada di bandara? Iya, mungkin sih kalau bertanya sama aku agak kurang objektif ya, karena kan aku public figure. Betul. Ya. Ini harus diakui bahwa kadang-kadang kalau public figure kan kita dapat service yang lebih baik ya. Betul. Harus diakui itu. Makanya public figure itu memang punya tanggung jawab lebih besar. Betul. Karena kita dapat privilege banyak banget. Hal kecil aja, kita mau kamar mandi aja, mungkin mbak-mbaknya lihat, ih itu orang yang mungkin aku sering nonton gitu. Mbak, maaf aku bersihin dulu. Jadi kayaknya ada ekstra gitu ya. Makanya memang tanggung jawab kita jauh lebih besar dalam pekerjaan. Namun kalau untuk Terminal 3 ya, aku sih sebenarnya sudah very happy. Mungkin kalau akan lebih banyak lagi tenan-tenan untuk belanjanya, kayaknya akan lebih masukan untuk negara juga. Karena kan kadang-kadang orang kayak sekarang kan udah banyak parfum-parfum niche tuh, aku suka tuh ya kan. Betul. Mungkin ditambah supaya kayak berasa di Singapura gitu loh, kayak dijual kan gitu. Jadi kita kalau ke bandara, kita ntar mau misalnya let's say bule nih ya, mau pulang kampung, ke bandara cepet-cepet aja karena Jakarta tuh bandaranya udah bisa belanja, terus dapat potongan juga nggak bayar pajak, tax ya, segala macam. Jadi merangsang mungkin terutama wisatawan baik lokal maupun luar untuk lebih shopping dan income-nya buat negara. Gitu. Itu keren. Itu insya Allah Kak Melani senior kami di Injourney Airport yang mengurusi bagian komersial tenan pasti akan nonton ini dan menjadi masukan tersendiri ya. Benar. Makin seru aja nih makin obrolan seru, kita segmen ya. Segmen 2 makin seru. Setiap segmen gak berasa. Biasanya kalau udah satu segmen nih kita udah lama banget sih ini. Iya, makanya kalau emang seru, coba ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang di atas yang bikin acara ini. Gimana kalau kita adakan acara model begini dengan aku tamunya seminggu 3 kali. Bener gak? Ya kan lu dapet buat apa? Yang penting cuan halal. Iya dong. Bener. Kalau apa? Bener gak apa-apa. Gue cuma takut nanti dia hostnya. Karena sebenarnya seminggu sekali gak apa-apa bos. Bener. Tapi Kak Melani aja saya kerjanya banyak. Iya, kamu banyak kemana-mana terbang. Kak Melani dibayar lah, kita enggak. Tapi kamu kan cuannya, Bang. Amin. Oke, semakin seru kita lanjut. Nanti segmen 3 kita akan bertanya-tanya. Kita akan interaksi nih sama teman-teman dari Regional 2. Regional 2. Oke, tetap di Bisik, bincang santai dan asik. Welcome back to Bisik, bincang santai dan asik. Makin seru. Gue sekarang kalau bilang bisik udah kebaca. Langsung gini. Nih seru banget nih Susah episode kali ini, gue happy banget. Kalau benar-benar emang biasa di TV programnya banyak, susah. Makanya. Jadi apapun kreatif kita udah kebaca. Dan ketahuan nih. langsung gitu kan. Nih teman-teman yang dari Regional 2, halo dulu dong. Gokil nih, Regional 2 yang bertugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Betul. Langsung aja. Teman-teman langsung mau berinteraksi sama Kak Melani. Siap. Boleh kan? Boleh dong. Mereka mau nanya langsung. Boleh. Silakan teman-teman. Siap. Nah, Oke, kamu siapa namanya? Hai Kenya. Coba angkat dulu dong. Emang udah makan posternya. kok kayak udah kayaknya? Kalau kelihatan sih udah makan. Aku mau nanya sama Ya. Kamel. Kamel pernah nggak sih komplain terkait fasilitas di bandara kita? Pernah apa, Mbak? Sorry. Komplain. Oh, komplain. Kak Melani pernah nggak Komplain komplain nggak? di fasilitas bandara kita? Jawab jujur.
Ini nggak ada di-cut dan nggak ada di-brief Iya, kan Kamela? pernah nggak aku komplain? Kalau di Jakarta saya nggak pernah komplain. Tapi kemarin saya terbang waktu acara kawinannya Luna, itu saya terbang dari Bali ke Jakarta tapi tidak menggunakan Garuda. Karena itu mepet pulangnya dan pilihannya cuma sedikit. Ya adalah satu airline tertentu ya. Koper saya tuh patah ininya. Pegangan Iya, gagangnya lah, iya. Nah itu agak kesel sih gitu ya. Kadang-kadang suka penyot apa segala macam. Ya itu kurang menyenangkan sih gitu. Ada kan sekarang tuh kadang-kadang konten kreator yang langsung di videoin kan. Langsung diviralin biasanya. Ya cuma sebenarnya kalau aku ngobrol sama manajerku itu kan ada tempat untuk pelayanan untuk pengaduan. Pengaduan, Kan? betul. Tapi karena aku buru-buru ya udah aku pikir udahlah I skip it aja. Mungkin kalau aku melakukan report atau pengaduan harusnya mungkin ada follow up gitu. Yeah. Tapi itu aku yang agak sedikit kesel karena rusak ininya kopernya. Oke. Ya itu juga Betul jadi ya. masukan kebetulan kita memang ada dari grup kita Gapura itu melayani bisnisnya ground handling. Tapi ground handling. untuk beberapa maskapai tertentu. Ya, betul. Nah, termasuk maskapai yang under BUMN. Ya, Alhamdulillah itu kan kami ground handlingnya terus kepresidenan segala macam. Nah, semoga kalau itu ada di tempat kami di ground handling kami itu menjadi acuan terus menjadi pembenahan buat kita Iya, Kamela. iya. Terima kasih Kamela. Terima kasih, Terima kasih Kamel. pertanyaannya. Terima kasih. Keren. Oke, ada yang nanya lagi? Wah. Tuh udah Nggak kelihatan orangnya. Yang lincah-lincah gini. Lincah jadi. boleh tapi jangan tantrum ya. Oke, apa pertanyaannya Bang? Kamel, aku mau nanya. Ya. Kan kalau sering berpergian nih keluar kota atau kemana, ke bandara mana aja, kan toilet itu kan penting ya. Yes. Apalagi demi kesehatan, demi Betul. semuanya. Kamel pernah nggak sih komplain masalah toilet kebersihan atau apa, atau ke seluruh bandara ini toiletnya itu seperti apa sih Kamel? Oke. Toilet. Tuh, berarti Kalau cewek biasanya berarti paling concern. ini teman-teman kita luar biasa ya karena kita ada layanan kebersihan, Ya. ada layanan kargo Nanyanya logistik, layanan. layanan buat jaga-jaga Iya, bos. betul. Jangan lupa bayarannya. Iya, udah bener nih nanya. Iya. Gimana Kamel? Tapi setuju sih karena toilet itu benar-benar menjadi salah satu essential spots place apalagi kalau ada warga negara asing ya. Betul. Gitu. Kalau Jakarta majority bersih. Oke. Cuma kalau luar kota ada beberapa yang kadang-kadang kalau kayak gede-gede Bali gitu oke, ya. Aku lupa apa tapi kadang-kadang gini yang ya kita juga penggunanya kadang-kadang suka mohon maaf belecetan ya. Makanya, karena gini kita juga nggak bisa bilang oh nih dari orang bandaranya yang bebersihnya mungkin mereka udah bebersih. Tapi kita pun sebagai penggunanya kita harus pikirin jangan abis lo pakai lo nggak bikin orang berikutnya. Betul. Misalnya contoh aja airnya kemana-mana. Betul, Ya dong. Tuh. betul. Satu kalau yang masuk manula takutnya Ya. nah, kepleset, terpiral, Betul. ya kan? Tapi yang aku paling kesel kalau udah mau pipis, tiba-tiba nggak ada tisu. Alhamdulillah di semua bandara kita sudah menerapkan dari tim facility management adalah berkelas. Iya. Berkelas. Apa? Bersih. Bersih yang Apa pertama. lagi? Kering. Berkering, berkelas, bersih, kering. Enggak salah berkelas. Bersih, lengkap, harum, Oh. higienis. Oh higienis. Ya, kering. Salah Cindy. Iya. Pak Dani, Pak Dani, Pak Direktur Operasi Pak Dani, maaf ya, Pak. Cindy salah Pak. Sebagai korkom Pak. Kayaknya kering cocok juga ya Mas. Karena kalau cewek kita toilet harus kering. Iya. Dan Jadi harus harum, higienis Harum, ya. higienis. Betul. Terus betul. sama lengkap. Lengkapnya ini adalah komplain termasuk dari Kamelani itu komplain Iya. dari berbagai pejabat negara yang komplain tisu habis. Tisu, Betul, bener. tisu. Apalagi kalau bule ya, bule kan Iya. tisu harus ada. Yes. Iya. Oke. Betul. Itu juga menjadi masukan lagi buat kami. Iya. Oke lah sekarang kita sudah membenahi tapi kadang-kadang konsisten ini yang Nah. konsisten ini yang kadang udah oke. Udah oke, harus dipertahankan karena minimal banget kalau tisu basah mah kita bawa sendiri. Bawa sendiri. Minimal tisu kering. Oke ya. Satu lagi nih. Satu lagi pertanyaan. nanya. Wah ini rajanya Ini nih. rajanya Bang nih. Ipan nih. Ini provokatornya Mas siapa nih. namanya Mas? Ivan, Mbak. Mas Ivan. Nah, Kamel, Ya. aku mau nanya dong. Uh-uh. Iya, boleh. Tipsnya biar pede kayak Kamel gimana sih?
biar pede kayak apa? Emang Mas Ivan nggak pede orangnya? Kayaknya pede deh. Karena dia nggak baal. Mas Ivan emang nggak pede orangnya? Kadang ada masanya kurang pede Oh, apa yang bikin Mas Ivan kurang pede kalau boleh tahu? kalau tampil di depan umum gitu. Oke, kayak malu gitu ya? Ya mungkin kalau rasa malu itu kalau misalnya harus ngomong ya depan umum gitu ya, itu biasanya sebetulnya karena kita grogi. Kenapa kita grogi pada saat kita mau ngomong depan umum? Karena kan kita sebetulnya punya tendensi ingin memberikan yang terbaik. Misalnya contohnya gini, Mas Ivan sekarang udah punya istri belum? Sudah. Tumben ngaku. Oke, baik. Ada kamera. Ada kamera. Oh iya, pantes. Kalau ada kamera. Iya, kalau di lagi sama cewek lain Iya. Enggak nih, udah 2 bulan jomblo. Mas Ivan pada saat ketemu sama perempuan yang Mas Ivan tertarik, misalnya dulu istri ya, pasti waktu pertama kali ngedate, ketemuan atau kencan, itu pasti deg-degan. Ada nggak di sini? Mas Ivan misalnya temenan sama Mbak yang di belakang deh gitu. Ini temenan nggak? Temenan kan? Kenal deh. Kayaknya tahu deh. Tapi ada rasa nggak? Nggak dong. Kan teman biasa ya. Tapi kalau ketemu sama mbaknya, ada perasaan deg-degan nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena tidak berusaha untuk mengimpress ataupun pengen menunjukkan sisi yang terbaik dari Mas Ivan. Nah, sama seperti pada saat kita tuh pengen tampil di depan kamera atau ada bos-bos segala macam. Karena kita pengen menunjukkan impresi, pengen menunjukkan kesan yang terbaik. Makanya ada pressure membuat kita jadi grogi, nervous. Coba kita ketemu sama orang-orang yang kita nggak demen atau kita biasa aja, nggak akan deg-degan. Coba kita doyan, tipe kita banget. Heart rate kok 150. Iya kan, debar jantung tinggi karena ada tendensi itu. Iya. Oh jadi gitu. Tapi itu bisa dikurangi tentunya dengan persiapan. Nah kalau saya kenapa nggak deg-degan? Karena kan saya jam terbangnya tiap hari juga cari uangnya sudah depan orang, ngomong depan orang. Namun itu bisa dipelajari gitu. Persiapan itu menurut aku selalu adalah kunci. Jadi kalau kita mau presentasi, mau ngomong depan orang, aku jam terbangnya tinggi pun tetap harus ada persiapan. Dan setelah persiapan yang terakhir adalah supaya nggak nervous, supaya kita relax, berdoa. Gitu. Nah itu yang kurang tuh Ivan. Dua di penjelasan Kamelani yang harus di underline adalah nanti di editing ditaruh di atas kepala saya ya. Yang pertama preparation adalah kunci. Yang kedua jangan lupa selalu berdoa. Exactly. Iya betul. Untuk bikin kita semakin pede. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Kamel. Halo. Udah langsung kita lihat komersial break yang berikut ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome to Bisik, bincang santai dan asik. Sumpah gue sebagai orang TV, mantan orang TV ya. Kalau tagline kita udah ketahuan, gue jadi malu loh. Senang dong justru. Iya senang, cuma kalau bintang tamunya udah gituin jadi. Berarti apa yang lo buat, kreativitas lo itu tuh ibaratnya ear-catchy dan nempel. Nah ini kolaborasi semuanya. Ini kolaborasi IAS Group, karena sekarang kita memang lagi gencarkan kolaborasi Kamel. Jangan selo-selo. Terus kami dari Korkom wajib mensupport semua teman-teman di unit bisnis karena mereka jualan, kita harus support. Dari sisi media sosial segala macam. Ada di HC di sini. HC adalah kayak ini kan culture. Culture ini mengajak teman-teman di regional untuk berpartisipasi seru-seruan bareng. Nah, jadi kolaborasi ini memang di kami di Injourney Group, terutama di IAS Group itu memang lagi kita gemborkan sekali. Gitu, Kamel. Siap. Oke, lanjut ke sini. Kamel, nah sekarang nih di segmen ini kita mau ada jawab cepat. Ya, ready. Ready ya Kamel, ready nggak teman-teman? Ready. Oke Kamelani, jawab cepat. Datang mepet atau spare waktu lama di bandara? Udah dijawab. Udah dijawab tadi, datang mepet ya. Duduk di jendela atau di lorong? Oh jendela saya. First flight atau last flight? Last flight lagi. Last flight, Makan di lounge atau di pesawat? Makan di lounge.
Koper dibawain atau bawa sendiri? Dibawain dong, kan madam. Aku sambil kondom. Yalah pemirsa. Malum kecil susah. Sama. Kalau yang dari kecil nggak begitu nih. Iya. Dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri sekarang. Gym atau running? Gym. Indonesian food atau Western food? Indonesian food dong. Belanja online atau offline? Aduh. Offline deh. TV atau YouTube? YouTube sekarang. Oke. Cepat ya, benar-benar cepat. Cepat. Udah. Udah. Last question. Last question nih nggak kerasa nggak? Karena Habis bintang udah. tamunya Kamel nggak Udah. kerasa. Nggak ada atas atau bawah, luar dalam nggak ada. Itu nanti. Itu di YouTube Kamel aja. Maksudnya kan ada yang apa tuh pesawat yang Pesawat di atas, Take off atau landing gitu. capek deh. Ya. Ini mau bikin dramatis kalau sama Kamel susah ini Nggak bisa bos. Nggak ada konten sedih-sedih. Emang kita tujuannya bukan untuk sedih. Bos. Ya, ceria-ceria dong. Bener-bener. Last question Cindy. Last question Kamel, apa nih yang Kamel mau omongin ke diri Ya. Kamel sendiri untuk 5 tahun ke depan? Oh wow, 5 tahun ke depan. Iya. Wow, 5 tahun ke depan ya. Apa yang aku pengen ngomong ke diriku sendiri? Mungkin aku pengen bilang ke diriku, do not being too hard on yourself. Artinya dalam bahasa Indonesianya, kadang kita terlalu keras sama diri kita. Benar gak? Kadang kita pengen diri kita tuh harus gini. Karena ya banyak hal yang ingin dicapai. Kan usiaku kepala 4 nih. Biasa orang kepala 4, kepala 3 tuh lagi ngebut-ngebutnya. Nanti kepala 5 udah mulai slowing down, kepala 6 udah mulai kita santai, menikmati. Jadi kadang-kadang di tengah segala hal yang aku ingin dapetin, aku ingin raih gitu. Mungkin kadang-kadang aku terlalu keras sama diriku sendiri gitu. Luar biasa, sangat menginspiratif untuk episode Bisik kali ini ya. Betul. Oke. Kata-kata untuk IAS People Kamel. Yes. Ya. Sekali aja kata-kata terakhir Untuk penyemangat IAS People. untuk teman-teman di Sebelum IAS. kita melihat Kamel memakai layanan Jumpa. Gitu. Kata-kata terakhir. Ini yang berhubungan dengan traveling atau sama diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Kepada IAS People. Ini kan kami ini junior Kamel nih. Yang oke. lagi kerja, yang By lagi the way mencari nafkah nih. Kamel kita itu karyawan IAS totalnya ada 39.000. Tuh, Di 30 di seluruh Indonesia. bandara di Indonesia. Wow, Nah, oke. jadi kata-katanya sangat ini yang nonton juga banyak Kamel. Iya. Kebetulan internal kita ini. Coba dikasih kata-kata sedikit. Silakan. Oke. Buat aku tidak ada yang bisa menolong kita untuk merubah nasib kita selain pastinya Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita masih punya kesempatan hidup, always be the best version of yourself. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri tanpa membandingkan rizki, berkah, rahmat yang Tuhan berikan sama kita dibandingkan ke orang lain. Karena kalau enggak kita ntar jadinya jadi manusia yang tidak bersyukur. Tapi tiap hari menjadi manusia yang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Luar biasa. Terima kasih Kamel. Berasa Miss Universe ya. Beauty, brand, behavior ya. Padahal tadi gue bilang baru dramatis. Bos. Melanie Ricardo. Terima kasih atas Tidak menyangka loh podcast di bandara tapi seseru ini loh. I mean, I just wanna say, aku tahu ini teman-teman pasti semuanya kan ini bukan penonton bayaran yang profesional. Yes. Hostnya juga mungkin tiba-tiba ya mungkin ada background entertainment tapi digarap tiba-tiba dadakan. Tapi you guys all doing a very good job. Thank Saya you terhibur so banget. much. Thank you. sekali lagi Kamelani. Sesuai janji kita, Riders Kamelani adalah nanti terbang menikmati layanan Jumpa dan Lounge. Yeay. Oke. Dan tolong reviewnya Kamelani. Iya dong, nanti langsung aku share di sosial media aku bahwa sekarang nggak sultan pun kita bisa menikmati layanan Jumpa. Oke. Terima kasih semua. Tetap saksikan Bisik ya teman-teman di YouTube Injourney Aviation Services. Oke, nanti kita akan kolaborasi dengan Kamelani dan akan ada cerita seru lainnya.
kemungkinan kita akan ada agenda F1 Power Boot dan Yes, Aquabike. Aquabike. Kebetulan Kak Melani orang Medan. Medan. Boleh nanti kita ajak dan seru-seruan bareng di YouTube channel kita. Ya, oke. Saya Virgi Saya Cindy. dan Kak Melani Ricardo. Kita Seluruh pamit. teman-teman Yes People yang ada di studio pamit.